langsung tak korono terus aku balik. Wih, jadi mereka ngono mbok ana iki. Mana ya diproyek kan Iya. Coba lampu ngarep gelem. Speedway mati ya, speedway malah jare lah rekon kan isep kabeh. Lah kok malah mati anu nih Mas, anu nih kan. Listrik. Heeh. Pengen yang pedot jane. Wes aku ngono kan. Mana urur ya pasti. Masih bang, Oke guys, ini kita mau bantu mamasnya dulu. Motor varionya mati. Ikut ya. Oke, tak bongkari dulu ya bodinya ya. Intinya motor ini mati total ya mas yo. Mati total, kelistrikan sih urip ciri ini. Tapi sing saya ini mati listriknya. Oke, coba kita cek dulu. Nek memang ecu iki kayak yang ini mas. Iki. Oke kawan ya, ini motor Vario 150. Informasi yang bisa kita tangkap, motor jalan layaknya normal tiba-tiba mati dan kelistrikan masih nyala. Saya ini mati kabeh. Kita kontak mati semua. Jalur kontak dia ngambilnya dari ECM melewati program Boxikring. Nanti akan kita cek di mana posisinya satu-satu. Kita harus mengaktifkan instalasi kelistrikannya dulu. Kalau kelistrikan ini sudah aktif, baru kita melangkah ke yang katanya disambatkan apa ecunya. Ya mudah-mudahan tidak. Kemudian poinnya yang langkah-langkah ketika terjadi seperti itu, kita cari yang sederhana dulu. Ini kan gak urip. Kita cek dulu dari segi baterai dan boxikring. Di sini aja sikringnya kegedean. Masang sikring itu nggak boleh terlalu besar dan nggak boleh terlalu kecil. Jika ukuran sikring yang besar sampai pasang yang kecil, maka akan nggak kuat. Dan sebaliknya apa? Wadah banyak resikonya. Suatu saat akan kita bahas. Terus ini relay kaki limanya pecah. Apa kita nggak tahu ini? Ini atas 15 ampere nih, harusnya 10 ini. Yo, awalnya katanya kan di listrik nyala yo mas, awalnya nyala yo. Nyala, tapi kok ini mati yo? Apa piye sikringnya pedot? Jadi ini sikringnya pedot. Coba kita cek. Ini gini kawan, jadi bodinya biar kita buka dulu semua, biar kita gamblang karena informasi yang kita tangkap ada simpang siur tentang ecu. Ecu ada di sini. Kemudian ini bodi sengaja kita buka dan harus kita buka karena kita ada kecurigaan yang di perkabelannya, termasuk ini kabelnya kan dipangan tikus, jadi gancet. Adakah kemungkinan penyebab awal jalan mati terjadi short hubungan arus listrik yang disebabkan oleh nyentuhnya kabel yang ada di sini, yang ada hubungannya dengan sikring dan yang ada hubungannya dengan sikring pasang besar, akhirnya beban itu terlalu gede dan beban itu ngantem ke ecu. Sekarang beban yang 15 ampere ini ngalirnya kemana arus listriknya? Kalau dia ngalir ke program yang ke ecu itu bahaya. Kita buka sih bodi ini main gamblang, kita ngecek titik-titik urat kabelnya. Yang tentu di sini sudah kita temukan ada ahli tikus yang masuk ke perangkatnya di sini. Nah, ahli tikus bukan ahli hisap. Dan penyebab konsleting itu untuk rentan titiknya Vario ada di 3 titik. Sekali lagi ya, Vario 120 sampai 150. Titik pertama ada di sini. Terowongan sini tempat indah pacaran tikus. Titik yang ada di sini titik rawannya konsleting panas jalur CKP. Jalur sini jalur konsletnya suatu sistem. Ini jalur sensor kecepatan, sensor speedometer. Ini rantas, kabel rantas ya. Rantas 3 kabel rantas. Terus rantasannya ini ngebuka, ngupas, akhirnya dia nyentuh jadi satu. Nah, ini sensor speed. Jangan salah. Kenapa ini ada hubungannya dengan program yang kita ceritakan simpang siur ecu? Ini ada kabel ping leres, ini kan masuk ke ecu untuk sensor kecepatan pengelolaan speedo. Itu loh. Ini kalau yang ini faktor alam ya, faktor alam yang sering terjadi rentan tuh di sini sama di sini. Kalau faktor ahli tikus di sini langganan corone. Sini satu, di sini. Di sini ada kabel sigaran. Biasanya di sini, kasusnya di sini nih. Ada yang moncek. Ya pokoknya kalau sampai ada kasus yang berbahaya, khususnya ada hubungan simpang siur ecu, Anda periksa aja 3 titik dulu di ahli tikus, kemudian sini dan sini. Makanya
usahakan sampean korbankan waktu untuk bajunya dibuka biar kita tahu keadaan urat-uratnya itu jelas. Nek sampean ngeman baju alah ora rampung-rampung nanti sampean. Jadi umet dhewe sampean ndase puyeng dhewe karuan ngambil culi kabeh. Nah, ini wis terokono iki ngene iki ya Mas ya. Wis dibuka ngene iki ya. Iya. Beli ya. Sini kita cek dulu. Biasanya di sini titik sentuhan dia. Ini pokoknya yang ada bercak-bercak kuning sasis ini harus kita cek. Nanti kalau sudah kita naik ke listrik. Nah ini. Oke, nggak ada yang nyentuh. Sini kayaknya sudah pernah ditusuk-tusuk jarum. Oke, ditusuk jarum apa? Kode ECU K59A11IN01 yang ISS. Bawah sini biasanya di CKP Londot nggak ada ya. Kalau kasus yang sudah lama sih di sini. Di sini sama yang rentan di sini nih, yang parah. Yang parah di sini 3 kabel itu moncek semua nggak jadi satu. Gini caranya kawan, jadi kita harus telanjangin dulu bodi-bodinya ini. Jadi ketok, nih nggak ditelanjangin kan nggak ketok, apalagi yang ahli tikus di sana sini. Terus ini kalau masa relay ngambilnya dari masa rangka semua ya, ini masa rangka. Biasanya vario juga di sini keropos nih, tempat masanya keropos, ini nggak keropos. Oke, tak encepkan dulu ini, terus akinya tak pasangnya dulu, kita cek dulu strom aki, kemudian strom di box sikring, baru kita melanjut ke sini. Karena apa? Kontaknya dia ngambilnya dari ECM diproses di box sikring. Nah maka usahakan SOP kan ukuran sikring. Dampak jika terlalu besar ukuran sikring dan terlalu kecil ukuran sikring akan sangat beresiko untuk efek jangka panjangnya, berbahaya untuk perkabelan dan elektronika yang terpasang di kelistrikan motor tersebut ataupun di semua kendaraan pasti duwe sikring. Wis tak pasang aki, tak encep nih, kita cek kelistrikan dulu supaya dia hidup, terus kita cek ECM-nya. Wis tak encep nih aki nih. Oke ya, sudah tak kasih pengaman. Ini akinya mau tak pasang. Kalau untuk versi yang starter halus kan ECU-nya besar, ECM-nya besar. Ini ECM ini kan komputernya atau CPU-nya. Ya, kalau di komputer itu CPU-nya. Kalau di sini itu komputer injeksi ya ini. Ini tugasnya itu vital banget dan berat banget untuk pengisian aki ya di sini, kiproknya, untuk sistem starter ACG-nya di sini, untuk kontrol sensor dan aktuatornya, kerja tugasnya ya di sini. Oke ya. Kalau untuk motor-motor yang memiliki dinamo starter konvensional, kalau ini kan nggak ada dinamonya, dia ECM-nya kecil nih kayak di sini nih. Nih untuk yang tipe konvensional yang punya dinamo starter itu ECM-nya kecil. Nah, ECM-nya kecil ya, jadi sendiri-sendiri, kiproknya sendiri ya, kontrol sensornya sendiri, kontrol sistem pengisian akinya sendiri ya toh. Nah kalau dia kan nggak jadi satu, makanya harganya mahal. Oke, terus kita pastikan dulu si aki ini ada stromnya dulu, karena kita mengangkat listrikan. Atau syukur-syukur aki ini enak stromnya terus bagus juga, itu lebih jos lagi. Pakai taspen 12 volt. Oke ya, ada stromnya ya. Oke, langkah berikutnya kita akan pengecekan daripada di daerah box sikring. Sekali lagi kita ikutkan panduan apa yang ada di dalam SOP pengarahan pabrikannya, karena di sini sudah ada instruksi untuk arus dengan beban besar ya, dengan beban setrum gede, ampere yang mengalir itu diharuskan besar, maka ukuran sikringnya besar ya, jangan pasang kecil. Ikutkan posisi ini. Kemudian untuk posisi 25 ampere ini sikring utama
kuncinya ada di 25 ampere ini, karena utamanya Sikring ada di 25 ampere untuk sirkulasi kerjasama dengan relay kaki 4 dan sirkulasi dengan kerjasama relay pengisian aki atau relay kaki 5. Berikutnya untuk Sikring 10 ampere backup Sikring HCM, ini bahaya juga. Kemudian ini 10 ampere 3 biji, ikutkan dalam posisi ukuran ini. Oke, di sini untuk Sikringnya ada yang salah, terlalu besar, maka dampaknya jika Sikring kecil dipasang besar, ya standarnya kecil dipasang ukuran besar, maka bebannya akan tidak sesuai. Dalam arti jika ada lonjakan arus, maka akan terjadi short atau terjadi konslet, bahkan bisa merusak komponen elektronika yang terkait di kendaraan tersebut. Memang untuk yang instan begitu colok tetap aman kelistrikan, elektro tetap aman, namun untuk efek jangka panjang ini sangat tidak direkomendasikan, ya. Oke, kita cek dulu di Sikring ini, berlaku di semua vario. Kita pakai test pen 12 volt, tidak kita sarankan pakai LED, ya. Kenapa? Karena arus kecil pun dia terbaca, pakai 12 volt aja ini. Ataupun Anda bisa pakai tester, terserah digital maupun analog. Ini kita siapkan digital, siapa tahu dibutuhkan. Peralatan dua sisi itu aja dulu, karena tester dan test pen tidak bisa dipisahkan, ya, untuk pengecekan sistem kerja kelistrikan. Si tester untuk memastikan nilai angka, si test pen untuk memastikan kedatangan suatu tegangan. Jadi biar serasi dan seimbang. Kita pakai test pen dulu karena kita mau ngecek tegangan plusnya. Itu test pen diletakkan di masa rangka boleh, masa aki boleh, tak letakkan di masa aki. Kita cek seperti ini, ya, akinya sudah ada arusnya atau akinya masih layak untuk mengeluarkan sebuah kelistrikan. Namun di sini ada sebuah cerita yang di kontak kelistrikannya mati total, semua listrik mati total. Informasinya katanya Sikringnya putus, nanti kita coba cek. Kemudian ada juga informasi yang kedua, itu ECU mengalami masalah katanya. Nah, sekarang kita pelajari karakter HCM. Ini teorinya kan sebagai komputernya, ya. Jadi dia tugasnya untuk memproses data, untuk memproses nilai, untuk menginput nilai, untuk mengolah nilai. Jadi semuanya diproses atau didata di program komputerisnya yang di dalam HCM ini, ya. Dari sistem sensor dan aktuatornya semua dikondisikan, persiapan di daerah ECU ini, sistem pengisiannya di sini, untuk sistem starter ya di sini. Ini tiga, ini fungsinya 3 pas ini untuk sistem starter ketika awal langkah kerja. Kemudian kalau sudah starter nyala, ini sudah pindah alih ke tugas sistem pengisian baterai yang dikondisikan, yang di outkan nanti keluarnya di kabel 2 ini, yang kabel banyak atas ini fungsinya ada 2 untuk sistem kelistrikan daripada motor ini sendiri, karena kontaknya ngambil dari HCM, dan sistem power supply, input dan outputan sensor dan aktuatornya, ya. Kalau dibuat gambar kerjanya dia ada 4 sisi fungsi. Tak gambarin. Nah, ini kira-kira seperti ini. Nah, ini yang kabel kecil pin 33. Ini yang soket besar 2 kabel, ini yang 3 kabel. Jadi di sini ada kurang lebih, kalau dibuat teori ini sekat 3 gitulah ya, sekat 3. Ini yang kabel kecil ini A, ini B, ini C, anggap pakai gitu ya. Oke, ini 3 pas. Ini yang 2 pas untuk
ada hubungannya dengan aki, ini ada hubungannya dengan sepul ACG, ini ada hubungannya dengan listrik dan FI ya. Nah, jadi kotak ini atau yang disebut dengan ECM atau ECU, komputernya injeksi atau otaknya, kalau kita otaknya. Nah, ketika dilakukan kunci kontak cetek, maka kelistrikan yang dari sini ya akan mengaliri kunci kontak, kemudian di kontak akan mengaktifkan kelistrikan. Maka tugas dia yang pertama untuk kelistrikan. Nah, makanya kabel pastikan aman, kabel kelistrikan ya. Berikutnya, ketika dikunci kontak cetik, maka injeksi akan memberikan sinyal info, lampu injeksi kelip srit, berarti dikondisikan ketika dikontak lampu harus aktif untuk persiapan kebutuhan sensor dan aktuatornya. Kemudian orangnya mencet tombol double starternya. Nah, ini pindah tugas ke sistem starter, ini yang nomor 2. Nah, ketika starter sudah berfungsi, maka 3 ini sudah pindah alih ke sistem pengisian. Jadi 1 untuk kelistrikan dan injeksi, 2 untuk sistem starter dan sistem pengisian. Yang terakhirnya seperti itu. Nah, dengan keadaan tersebut berarti bisa disimpulkan ya, bisa disimpulkan yang membuka kelistrikan dia ini, yang suruh mengaktifkan sistem kerja injeksi dia ini, yang suruh mengaktifkan kerja starter dia ini, dan pengisian aki ya dia ini. Kalau di sini bermasalah, maka banyak kejadian yang janggal dialami di motor tersebut ya. Sekali lagi, untuk daripada ECU mati itu 1000 acara atau 1000 ciri ya. Yang ciri-ciri sederhana saja bisa kita tangkap dari lampu milnya. Jika lampu milnya mati padahal listriknya mengalir dengan baik, maka bisa dikategorikan si ECU itu sudah mengalami short di bagian sisi atas yang ada hubungannya kabel besar. Kemudian ada hubungannya dengan gagal pengisian, short di bagian ECU dasar bawah ya. Kemudian bisa dicek lagi dengan keadaan ECU panas ya. Kemudian bisa dicek lagi dengan ECU meleduk ya. Kemudian bisa dicek lagi dengan kebocoran tegangan yang ada di dasar bawah kabel besar ini ya. Ini kabelnya panjang nggak apa-apa ya, dashbandnya. Nah, ini dashbandnya tak taruh di min aki, ini lampunya tak taruh di atasnya sini lah biar sama kelihatan. Oke, karena kita mau ngecek tegangan plusnya, jadi dashband taruh di atas. Kunci kontak di off kan dulu, kita pengen tahu kerja arus yang ada di box sikringnya. Oke, ikutkan dalam pengertian daripada nilai ampere epoch ini ya. Ini sudah SOP ya, sudah dipikirkan oleh Profesor Insinyur pabrikan motor itu tersebut, karena setiap motor nilai sikring beda-beda. Oke, cek dashband ya, nyala. Di sini ada sikring 25 ampere atau pengertian sikring utamanya daripada kelistrikan tersebut di sikring 25 ampere. Di sini di dalam kondisi kontak on ataupun off sudah ada tegangan standby yang berasal dari plus aki langsung. Karena interaksi sikring 25 ampere nanti kerjasamanya dengan relay kaki 4 dan relay kaki 5 untuk pengisian aki. Ya, kita cek dulu untuk kondisi sikring tersebut. Jika sikring ini mati atau mengalami putus ya, maka akan tidak ada tegangan yang masuk ke relay kaki 4 maupun relay kaki 5. Yang relay kaki 5 yang ada hubungannya dengan kabel besar yang ada di ECU ya. Serta kelistrikan juga tidak bisa mengaktifkan relay kaki 4. Relay kaki 4 kan untuk kelistrikan motor tersebut, relay kaki 5 untuk pengisian aki dan sistem starternya. Nah, untuk kondisinya coba kita cek dulu di sini gimana nilainya. Oke, di sebelah kanan itu plat standby. Di sini kan ada plat toh, yang kanan ini standby ini ya. Oke,
Yang sebelah sini outnya sikring. Oh, sikringnya putus. Ini ada di sini putus. Maka tegangan yang akan dikeluarkan ke sini pun nanti tidak akan ada arusnya. Ya. Oke. Oke. Di sini kita cek lagi. Di sini sikringnya masih bagus untuk posisinya dan untuk tujuannya sikring cadangan atau backup. Kemudian untuk posisi sikring injeksinya atau sikring ecunya dengan 10 ampere hidup apa mati? Kita tengok. Mati. Kenapa kok ini mati? Apakah sikringnya 10 ampere mati? Ada kemungkinan nanti dulu. Karena apa? Jika sikring 25 ampere mati, dia tidak bisa menghubungkan relay kaki 4. Di relay kaki 4 tidak bisa menghubungkan sikring yang masuk ke HCM. Sedangkan HCM kerja pertama untuk listrik. Bener, kelistrikan mati. Nih ya. Oke. Jadi arus yang akan masuk ke HCM juga nggak ada. Nah, ini nggak ada. Kalau yang di sini ini setelah kunci kontak. Nah, kenyataan ketika sikring 25 ampere putus, di atas pasti tidak ada aliran kelistrikan. Oke, nggak ada aliran kelistrikannya. Paham ya? Yuk turun ke bawah lagi. Sekarang kita cek dulu sikring yang 25 ampere ini yang putus. Penyebab dia putus itu banyak sekali. Karena fungsi sikring untuk pengaman, jika dia ada konsleting jalur maka sikring akan putus. Bener gak putus? Ya bener, dia putus. Coba kita yakinkan sekali lagi bahwasanya sikring ini putus. Kita pasang di aki plus, terserah kanan kiri kakinya. Nyala enggak lampu saya? Nah, mati, berarti sikring putus. Usahakan spek 25 ya 25 ya, itu putus tuh. Jika sikring ini kita pasang sikring baru kemudian dikunci kontak putus, baru putus, ya kan? Cabut dulu di kabel besar 2 kaki ini yang ada hubungannya merah kuning dengan ada hubungannya relay kaki 5. Copot. Bila ini dicopot, sikringnya dikunci kontak sudah nggak putus, berarti ada gangguan ecu di jalur sistem pengisian. Coba kita ganti dulu dengan ukuran sikring standar 25 ampere dulu. Ya, 25 ampere. Karena arus gede ini. Iya. Kita tengok lagi, ini kontaknya masih di bawah nih ya. Oke. Aktif ya untuk arusnya. Sekarang keluar sikring gimana? Nah, nyala, yang tadi kan mati. Berarti ketika di sikring 25 ampere sudah mengalir, di sini sudah bisa teraliri arus di relay kaki 4 dan relay kaki 5. Dan sudah tentu di sikring yang jalur tulisan ECM yang untuk inputan tegangan di ECU harusnya ada arusnya juga. Oke, nah ini ya, cek dari atas. Nah, ini sudah baik untuk sikringnya. Pastikan sikring tidak ada jemperan kabel di sisi bawahnya. Kalau kita lihat dari sini nggak ada jemperan kabel ya, ini sudah kita ganti. Nah, berikutnya di sini ada sikring deretan triple 10, pastikan nggak ada jemperan kabel juga. Coba kita tarik. Iya, nggak ada. Tidak ada jemperan. Atas sendiri tidak ada jemperan. Oke. Berikutnya kita akan siapkan kunci kontak. Masukkan ke kunci kontaknya. Deretan sikring sebelah kanan sini, ini harus tidak boleh ada tegangannya di dalam kondisi kontak off. Ya, betul. Tidak boleh ada tegangan yang mengalir. Kemudian kunci kontak akan kita aktifkan. Di sini harus ada arus yang mengalir. Ya,
Nah, berarti artinya kelistrikan ini sudah bekerja. Sekarang sikring ini kan untuk pengaman kelistrikan. Ini sikring utama, ini backup, ini inputan strom ECU. Maka kalau di sikring ECM ini mengalami putus, kelistrikan tidak akan nyala, ya. Nah, berikutnya di sini ada sikring 15 ampere yang sudah diganti, yang bukan ukurannya. Sekarang pertanyaannya, ini kenapa sikring diganti yang 15 ampere? Katanya informasi awalnya putus sikring. Sekarang kita pelajari dulu sikring 15 ampere yang di sini, yang seharusnya 10, ini masuknya kemana? Nah, di jalur belakang, jalur lampu stop ini kita temukan ada kabel yang dimakan tikus. Di sini ada kabel hitam yang kita temukan terkelupas gancet dengan sisi yang lainnya. Alhasil terjadilah sikring putus, dan kabel yang hitam itu juga terkonversi dengan plus yang ada di bagian ECM-nya. Nah, ada kemungkinan benda-benda tersebut bisa membuat kerja ECM gagal kerja. Nah, posisinya di bagian lampu stop yang tadi kita tengok sudah dihancurkan tikus dan dia menyatu. Dan termasuk juga di bagian yang kita cek kabel speed tadi ada kabel hitam. Kabel hitam-hitam itu kan di ECM juga ada kabel hitam out setelah kunci kontak, ya. Nah, ini kita standarkan dulu untuk ukuran sikringnya. Matikan dulu kunci kontaknya, ya. Tak ganti yang standar 10 ampere. Biar lebih aman untuk kerja listriknya, kita tengok, tak kunci kontak, ya. Ya, ya, sikringnya nggak putus, ya. Oke, sekarang kita akan naik ke atas. Kita lihat di informasi panel speedo. Kita lihat di sisi layar speedonya. Ini kan sebagai layar monitoring, ya. Ini banyak sekali lampu indikator yang terpasang di sini. Setiap lampu indikator memiliki fungsi masing-masing. Tanda panah kiri dan kanan ini untuk lampu rating, lampu sen. Kemudian simbol lampu jauh. Kemudian di sini layar kelistrikannya. Di sini simbol daripada A puter ini healing stop. Kemudian simbol suhu Fahrenheit, ini simbol panas air. Nah, di sini yang akan kita buka info. Di sini ada gambar pesawat, kayak gambar pesawat, ya. Ini lampu mil, malfunction indicator. Jika ada kegagalan daripada kerja injeksinya, khususnya di bagian sensor, maka dia akan menampilkan lampu berupa kedipan. Setiap kedipan punya arti masing-masing. Jika di sini tidak nyala lampunya, padahal jalur kabel di lampu mil bagus, ya, jalur kabel di ECU juga bagus, tidak ada interaksi di lampu mil nyala, hanya kelistrikan, berarti ada indikasi 90% ECU mengalami short di jaringan komponen elektro di dalam papan PCB-nya. Mungkin kebakar atau segala macam. Ini posisinya dia masih tidur. Ibarat kita itu masih tidur, jadi otaknya atau ECU-nya masih rileks. Kalau kita tidur kan ECU kita rileks, otak kita rileks, ya kan? Tidak berpikir, hanya mimpi yang ada. Dia masih tidur, di sini masih tidur. Ketika kita bangun dari tidur, maka mata kita akan melek, klep gitu. Berarti artinya meleknya mata itu ibarat listriknya aktif, powernya ada. Ketika kita sudah memiliki power, sudah melek mata kita, maka otak kita akan memberi insting. Oh, nanti setelah saya bangun tidur saya mau ginilah. Nah, jadi artinya ketika mata melek, otak akan memberikan insting. Nah, apa reaksi yang terjadi di sini ketika sudah melek mata atau ketika listrik sudah aktif? Apakah mata bisa berinteraksi dengan otak dan otak bisa berinteraksi dengan kerja saraf yang lainnya jika manusia? Yuk kita kontak. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang terjadi? Ya. Oke, sudah aktif. Matikan kembali, tak kontak kembali. Ya, aktif, ya. Kelistrikan aktif, cuman di lampu milnya mati, ya. Sekarang logika, dia tidur, dibangunin, bangun le, udah siang, matanya melek, cepret. Ketika mata melek, otaknya harus punya pikiran seret gitu kan. Yang tadinya dia tidur, sekarang harus berpikir. Nah,
kenyataan ini tidak bisa dibuktikan di realnya ECM itu sendiri. Ketika kelistrikannya sudah diaktifkan, jebret, dengan keadaan misalkan ditanya, saya udah bangun tidur, apa pikirannya akan Anda rencanakan hari ini, dia tidak bisa berpikir. Berarti artinya kerja yang akan diolah ke sensor-sensornya pun tidak kerja. Full pump sampean nggak akan kerja, segala macamnya tidak akan kerja, karena tidak ada pola pikir yang ada di sini. Tak aktifkan lagi dengan karakter ECU yang tadi tugas seperti itu. Sedangkan lampu ini kan lampunya kerja daripada ECM. Lah, kelistrikannya sudah aktif, ECM tidak bekerja kok, lampu milnya tidak aktif. Ya, lampu milnya tidak aktif. Oh, berarti ECU-nya mati, otaknya mati. Otaknya sudah tidak bisa berpikir dengan sehat. Berarti kan sudah real ini. Listriknya aktif, tapi ketika keadaan tersebut matanya sudah membuka, pikirannya tidak bisa berinteraksi. Akhirnya semua saraf tidak akan digerakkan. Anda hanya melek di atas kasur. Kira-kira seperti itu. Ini kelistrikan sudah aktif, rating sudah bisa aktif. Tuh, ya toh? Lampu jauh sudah bisa aktif, namun lampu pesawat tidak aktif. Ini sebagai ciri khas. Satu, menyatakan bahwasannya ini ECM mengalami short. Penyebabnya apa ECM itu short? Banyak sekali karakter short. Ya, ada daripada ECM short, kejadian konslet jalur kabel, ada keadaan daripada konslet CKP, ada keadaan konslet daripada jalur sepul, maupun konslet daripada pemasangan sikring yang terlalu besar. Oke ya kawan ya, real ya, wis positif ECU ini mati. Sekarang kalau kita pelajari juga, kita temukan kasus yang ada di sini. Dengan keadaan Vario 125 150, ini kabelnya sering putus tengah jalan. Nah, yang jadi sedikit mengenaskan memang di sini untuk posisi kabelnya itu terkelupas semua, ya, terkelupas semua. Ini ada contoh sedikit. Di sini kabelnya 3 sudah moncak semua, sudah kemakan kayak gini semua, lapu usia, dan menyatu jadi satu. Dan di sini kabel pink leres ini kan masuknya ke ECM untuk kerjasama speedo. Berarti di situ sudah short di bagian sisi atas. Tak potongkan untuk posisi kabelnya biar sampean tahu untuk kondisinya. Penyebab ECU itu konslet itu sumbernya ada di sini. Oke, ini real, tidak ada rekayasa. Bisa Anda lihat di sini di sisi kamera. Nah, kayak gini kabelnya. Tuh. Tuh. Nih. Bisa dilihat. Ini kabelnya terkelupas semua dan terhubung jadi satu gini. Terhubung jadi satu gini. Ya, kelemahan dia. Ya, kalau pengen aman sambung kabel, nanti kabel harus dinaikkan. Apalagi di sini ada yang cover ini udah rusak, dibiarin, bahaya itu. Ini salah satu penyebab daripada ECU mengalami short di sini. Oke. Dan satu poin lagi, pastikan untuk sepulnya nggak konslet ya. Kalau sepul tidak menyebabkan kode mil DTC, namun dia mengganggu sistem kerja ACG starter dan pengisian. Atos median. Wes. Oke. Ini pastikan kabel yang dari sepul 3 pas ini nggak konslet juga. Ya, kita bisa tes pakai tester ataupun pakai tes pen. Tester aja kalau yang 3 pas ya. Kita pakai tester buzzer yang gambar speaker continue aja. Kita cek. Terserah dari mana dulu, kita pastikan ini nyambung dulu. Oke, nyambung. Oke, nyambung dan dia tidak konslet ke dinding massa, terserah massa mana. Oke ya, pastikan ini aman dulu, nggak konslet. Oke, aman ya untuk jalur yang dari spool 3 pas, karena ini penting juga.
Kemudian untuk ciri khas kelemahan vario juga biasanya untuk spool mengalami titik aus di bagian sisi pinggir kegerus dengan debu. Nah, ini mau dicek silakan, nggak dicek ya silakan. Atau dari sini sudah mewakili, tapi kalau sampean pengen puas kalian dicek ya rapopo kayak gini. Nah, oke. Di sini kelemahan vario biasanya kena debu, sininya hancur. Kalau udah hancur, spoolnya konslet, ya. Buka sekalian nggak apa-apa. Oke ya, paham ya? Tadi berarti yang dari spool nggak apa-apa, yang dari lilitan spoolnya nggak konslet. Karena kenapa kita harus ngebuka ini juga? Biar lebih marem sekalian. Karena apa? Si ECU itu kerjanya untuk ACG starter ini juga. Nah, untuk posisi yang tadi itu yang real banget di sini. Kita angkat TB-nya. Ya. Kita kasih plastik biar enggak ada yang kemasukan sesuatu. Ya, sini kawan. Kabel di sini yang menyebabkan si ECU mengalami mati. Saat jalan mati. Harus dibuka daerah sini. Nih, sampai tengok. Lepasnya tak turunin aja ini, tak turunin aja ya, biar sampean gamblang. Biar sampean lihatnya jelas, tidak ada dusta di antara kita. Tuh, bisa kelihatan kabelnya moncek. Tuh, kabelnya moncek, kelihatan ya. Nih, tuh, gabung semua jadi satu. Yang tadi kan di sini. Nah, ini di sini juga. Maka di sini titik rawannya vario harus kita cek. Tak bukannya ini. Karena yang kita khawatirkan ketika ECM baru kita pasang, nggak kita minta ada sesuatu yang tidak terduga kembali. Nih, kelihatan nih seratnya. Bisa kelihatan ya. Tuh. Ini ada di sisi dasar sini. Titik lingkar, titik mati yang ada di sini. Nah, ini sebagai sumber-sumber penyebab keadaan dia mengalami konslet. Titik terakhir kita akan menentukan kebenaran ECU. Tapi kalau kita lihat dari analisis teori, harusnya sudah benar. Tapi ini kita yakinkan lagi, ya. Yang di bagian sisi dasar bawah saja. Untuk pengetesan pastikan dinolkan kabel yang ada di sisi bawah sini, atau kabel yang kecil ini, yang dua ini, yang hijau gede ini masaki, masa rangka, ya. Yang merah kuning ini plus yang berasal dari relay kaki 5 setelah Anda lakukan kunci kontak. Kerja juga ganda untuk kinerja SCG starternya, double starternya ketika dia sudah nyala, ganti tugas untuk pengisiannya. Kemudian kita siapkan test pen aja ya, test pen 12 volt. Ini kita capitkan ke masa rangka, masa ECU nggak apa-apa. Cek dulu lampu kita ini. Oke. Sisi pinggir sendiri sini, ujung pinggir sebelah kiri nih. Ini masa rangka. Ya, masa rangka. Langkah pertama kita letakkan di minaki untuk tes pennya, ya. Posisi kontak mati. Ini tidak boleh bocor arus. Betul. Kemudian langkah kedua, kita kontak on. Di sini nggak boleh bocor arus, ya, nggak boleh bocor arus. Karena apa? Dalam posisi kontak on, ini arus hanya boleh datang di sini. Nah, ini kontak on nih. Tak matikan, tak hidupkan. Nah, berarti artinya di kontak on di sini belum ada arus yang mengalir. Arus yang mengalir hanya di sisi sekat yang sini. Ya, ini kelistrikan udah nyala. Tuh. Sekarang kita cek, ini kontak on ya, sudah kontak on. Ini kontak on. Oke. Tuh.
Di ECU ini untuk kabel besar yang ada hubungannya dengan kabel massa besar ini nggak boleh jadi plus atau harus mati. Kalau di sini kita tes posisi kontak on sudah nyala semua, berarti pin-pin yang ada di sini sudah berubah menjadi plus semua. Kita tengok. Nah, di sini sudah berubah menjadi plus. Di sini juga sudah berubah menjadi plus. Sini sudah berubah menjadi plus, sudah berubah menjadi plus, sudah berubah menjadi plus. Berarti ada kemungkinan terbesar si ECU itu shortnya berasal dari benturan kabel plus yang ada di sini. Dan gedeknya si kring yang ada di sini tidak dicari solusinya di sini, akhirnya dia akan benturkan setrum yang ada di sini masuk ke sini. Ya. Sekarang kita buktikan yang terakhir kalinya dengan kita lepas baut 3 yang ada di ECM ini. Oke, kita lihat bareng-bareng di sini. ECU K59A11 itu yang ISS. Nah, ini biar gandul di sini, atau mau dibuka ya nggak apa-apa. Bukanya aja sini. Oke. Kita lihat. Kalau ini percakan di sini ya, percakan di sini. Kita buka dulu. Ada nggak ciri aneh? Oh, ini ada ciri aneh ini. Di sini cor-coran aman di sini. Kita turun ke bawah. Nah, di sini kalau Anda perhatikan, di sini ada dua mata yang bendulnya meleduk kayak gisul. Ada di sisi daerah yang ada tegak lurus dengan pin 2 kaki besar dan pin 3 kaki besar. Tengok, bisa kelihatan di sini. Nah, ini titik bisulnya. Nih, kalau kita pegang ini bendul bisul kayak meleduk. Ini penyebab daripada short yang tadi. Ya, bisa dipahami ya. Nah, tak colok ning ini meneh. Oke. Gitu saja, ini pengecekan daripada part satunya. Nanti akan kita rundingkan dengan beliau. Tindak lanjut berikutnya bagaimana motor ini. Nanti ketika ECU baru sudah dibelikan, insya Allah akan kita buatkan video part 2-nya dalam proses analisis, finishingnya, dan pengecekan titik terakhir ECM-nya. Pastikan kabel-kabel semuanya aman dulu, urat-urat aman dulu. Kemudian baterai yang kita pasang tidak konslet, baru ECU kita masukkan. Satu lagi kawan, pastikan koil itu aman. Pastikan koil itu aman. Untuk pengecekan koil sudah pernah kami infokan. Ya, jangan asal ganti koil. Koil karbu tidak bisa dipasang ke injeksi, tapi injeksi bisa tukar menukar. Karena nilai injeksi itu hambatannya lebih tinggi dibanding dengan karburator. Oke, gitu saja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai ketemu di segmen video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.